Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Choi. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Farhan. Berikut pertanyaannya. Pak, mohon izin wejangannya, bagaimana seharusnya sikap dosen muda agar bisa dihargai dan dihormati oleh mahasiswanya yang notabene umur dari sang dosen tersebut tidak terlampau jauh dari mahasiswanya. Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tantangan sebagai dosen muda pada umumnya adalah bagaimana membangun wibawa di depan mahasiswa. Terutama bila mahasiswa tersebut adalah temannya sendiri yang mungkin belum lulus, atau adik kelasnya yang usianya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan dosen muda tersebut. Bahkan mahasiswa yang lebih tua untuk mahasiswa dari perguruan tinggi swasta kelas malam atau kelas profesional. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi saat 3-4 tahun menjadi dosen muda, tantangannya memang luar biasa. Karena saya adalah mahasiswa yang lulus pertama kali, sedangkan masih banyak lebih dari separuh teman-teman saya yang belum lulus kuliah. Dan mereka sebagian menjadi mahasiswa saya. Ini ya. Bila mengajar secara online mungkin tidak terlalu masalah karena mahasiswa tidak bersuara atau dosen tidak mengetahui apa yang mahasiswa kerjakan selama kuliah. Hal tersebut berbeda bila perkuliahan secara luring di kelas. Wibawa dosen muda benar-benar diuji dengan kondisi kelas yang ramai karena mahasiswa kurang memperhatikan dosen muda tersebut. Entah karena mungkin dianggap temannya, atau karena mereka memang tidak takut terhadap dosen muda tersebut, atau bahkan mungkin juga mereka bosan dengan cara mengajar si dosen sehingga mereka pun akhirnya kebanyakan ngobrol sendiri. Mau marah? Nyuruh mahasiswa yang ramai tersebut keluar? Oh no, ya tidak bisa seperti itu. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang dosen muda agar dia punya wibawa di kelas, di depan mahasiswa yang usianya tidak terlalu jauh, bahkan lebih tua daripada si dosen muda. Yang pertama, membangun pola pikir sebagai seorang dosen. Yang kedua, menguasai materi dengan baik, terstruktur, dan mengalir. Yang ketiga, membangun wibawa dan penguasaan kelas dengan ilmu public speaking. Kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu membangun pola pikir atau mindset sebagai seorang dosen. Jadi, kebanyakan ketika dosen muda itu mungkin baru lulus dari S2 kemudian diangkat sebagai dosen, maka mindsetnya masih belum terbentuk sebagai mindset seorang dosen. Dia masih memiliki mindset mahasiswa, ya, atau temannya mahasiswa. Ya, ini yang kemudian membuat seringkali mahasiswa ya tidak bisa move on untuk bisa kemudian jati dirinya sebagai seorang dosen. Jadi, katakan pada diri Anda sendiri, saya sekarang adalah seorang dosen, memiliki kewajiban untuk memberikan pengajaran sebaik mungkin kepada mahasiswa saya. Yang kedua, katakan, saya sekarang adalah seorang dosen, harus memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan menjadi jembatan ilmu untuk menyampaikan ilmu sesuai mata kuliah yang saya ajar. Yang ketiga, katakan, saya sekarang adalah seorang dosen, lebih unggul daripada mahasiswa untuk bidang ilmu yang saya kuasai. Dan yang keempat, katakan, saya adalah pribadi yang menarik, pribadi yang berwibawa, dan penuh karisma. Ini merupakan kalimat afirmatif, kalimat penguat untuk bisa memberikan kesadaran bahwa apapun yang terjadi, dosen harus merasa lebih unggul daripada mahasiswanya. Ini untuk membangun rasa percaya diri tampil di depan kelas.
Kemudian yang kedua, menguasai materi dengan baik, terstruktur, dan mengalir. Bila mindset sebagai dosen telah dibentuk ya dengan kalimat afirmatif tadi, ya maka ini bisa menjadi motivasi untuk terus belajar, memperdalam lagi bidang ilmu, terutama mata kuliah yang diajar di semester tersebut. Jangan hanya merasa unggul sebagai seorang dosen, tetapi tidak mau belajar dan belajar memperdalam keilmuannya. Penting untuk mengikuti berbagai seminar atau pelatihan agar kita sebagai seorang dosen punya banyak cerita dan bahan untuk dibagikan kepada mahasiswa. Mahasiswa lebih respek kepada dosen yang juga mau berbagi pengalamannya daripada hanya sekedar mengajarkan materi dari textbook. Persiapan mengajar dengan materi, slide presentasi, contoh-contoh, latihan dan tugas penting dilakukan pada tahap persiapan. Siapkan juga icebreaker maupun cerita selingan yang dapat membuat suasana kelas menjadi lebih santai. Toh mengajar 2 atau 3 SKS itu tidak harus semuanya digunakan untuk menyampaikan materi. Buat selingan setiap 30 menit untuk membangun suasana kelas menjadi jauh lebih kondusif. Kemudian, bila mengajar mata kuliah baru pertama kali, penting untuk mensimulasikan apa yang akan disampaikan, terutama bila mengajar materi matematika, fisika, dan pemrograman yang perlu menampilkan perhitungan, rumus, dan algoritma di depan kelas. Anda perlu untuk mencobanya terlebih dahulu. Ketiga, membangun wibawa dan penguasaan kelas dengan ilmu public speaking. Ini adalah bagian yang paling penting untuk tampil berwibawa dan menguasai kelas. Bisa saja seorang dosen tidak terlalu menguasai materi secara mendalam, namun bila dia tampil penuh rasa percaya diri dan dapat menyampaikan dengan penuh keyakinan, maka mahasiswa akan tetap saja percaya dengan apa yang disampaikan. Ada beberapa hal yang penting dalam public speaking. Pertama, bangun wibawa Anda dengan mengatur gestur, sorot mata, ekspresi wajah, hingga body movement. Kedua, gunakan pakaian yang menunjukkan Anda sebagai seorang dosen. Tidak harus berpakaian resmi, bisa juga casual, tetapi tetap harus elegan sesuai dengan kelas Anda sebagai seorang dosen. Ketiga, latih kemampuan berbicara Anda. Perhatikan vokal, intonasi, tempo dalam berbicara, dan kombinasikan apa yang Anda sampaikan tersebut dengan gestur, body movement, kontak mata, dan ekspresi wajah Anda tentunya. Pahami bahwa wibawa dan karisma itu bisa dibentuk dengan latihan, terutama dengan penguasaan komunikasi non-verbal. Saya dulu berlatih cukup lama, sampai akhirnya dapat mengkombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal yang membuat kita didengar dan diperhatikan oleh mahasiswa. Kemampuan kita untuk menggunakan ekspresi wajah, gestur, sampai pada kontak mata itu sangat penting dalam sebuah komunikasi publik di kelas. Oke. Yang paling penting, tetap bersikap ramah dan melayani kepada mahasiswa. Maka mereka akan auto segan dengan dosen atau dengan kita. Kemampuan berdialog, memberikan pujian kepada penanya, menjawab pertanyaan, dan memberikan saran adalah kesempatan bagi seorang dosen untuk membangun wibawanya di depan mahasiswa. Tidak banyak dosen-dosen muda yang kemudian dia membuka forum tanya jawab dengan mahasiswa. Nah, ini gunakan kesempatan tersebut dengan baik sehingga kemudian Anda akan dikenal sebagai orang yang berilmu karena memang Anda mampu untuk bisa menjawab pertanyaan mahasiswa. Jangan lupa untuk memiliki selera humor atau sense of humor yang baik.
agar Anda tetap menjadi dosen gaul yang ramah dan membuat nyaman mahasiswa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Farhan ya atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah mungkin kita akan sambung dengan materi yang lainnya berkaitan dengan bagaimana menggunakan komunikasi nonverbal untuk bisa membangun rasa percaya diri, terutama berkaitan dengan kontak mata, gestur, body movement ya. Ya, dan itu semua ya dalam ilmu body language itu sangat penting ya. Ya, karena dengan demikian Anda bisa mempengaruhi orang lain dan menampilkan pribadi yang jauh lebih tampak berwibawa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.